Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan Ramsey dari RTKS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi notasi yang dipakai, yaitu R lalu dengan graf H1 H2. Jadi pertama saya punya H1 H2 graf, maka R H1 H2 ini adalah bilangan asli N yang terkecil, sehingga setiap graf dengan N titik itu berlaku H1 subgraf dari G, atau H2 adalah subgraf dari G komplement. Nah, di sini akan menjelaskan mengenai sebuah kelas graf yang sudah diperoleh batas atas Ramsey, batas nilai Ramsey-nya yaitu pada posisi 9.2.1. Jadi di sini kalau saya memiliki ST bilangan asli dan T pohon dengan banyaknya titik sebanyak T kecil, dan KS ini adalah graf lengkap S titik. Maka bilangan Ramsey dari pohon T dan graf lengkap S titik ini adalah bernilai S-1 kali T-1 ditambah 1. Nah, pertama kita lihat bahwa untuk kasus S-1 dan T-1 ini trivial karena graf yang diperoleh juga merupakan graf titik. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa ada graf G dengan S-1 kali T-1 titik, sehingga T itu bukan subgraf dari G, dan graf lengkap ini juga bukan merupakan subgraf dari G komplement. Bagaimana? Pertama saya meninjau gabungan S-1 graf dari KT-1. Jadi pertama saya punya graf KT-1 sebanyak S-1 graf. Nah, karena T ini terhubung kan, T ini adalah tree terhubung, maka saya hanya perlu melihat komponennya saja. Jadi komponen ini, ya setiap komponen itu memiliki T-1 titik, dan T yang T besar ini pohonnya memiliki T titik. Akibatnya ya cukup jelas T itu bukan subgraf dari graf ini, graf G ini. Nah, di sisi lain, komplement dari graf tersebut adalah graf multipartit lengkap KT-1 S-1. Bagaimana lihatnya? Pertama, karena semua titik di sini sudah terhubung di suatu komplement, itu sudah terhubung, akibatnya komplemennya adalah sebuah graf multipartit lengkap. Akibatnya ya saya tidak memiliki KS sebagai subgraf. Bagaimana melihatnya? Pertama saya melihat ini ternyata S-1 colorable. Ya karena partisi sebanyak S-1. Akan tetapi graf lengkap dengan S titik itu tidak S-1 colorable. Ya cukup jelas bahwa ini dengan observasi ini saya bisa menyatakan KS bukan subgraf dari G komplement. Akibatnya bilangan Ramsey-nya harus lebih besar dari S-1 kali T-1. Nah, di sisi lain saya akan menunjukkan bahwa untuk setiap graf dengan S-1 kali T-1 tambah 1 titik ini itu memiliki T sebagai subgraf dan KS sebagai subgraf dari G komplement. Nah, di sini kalau saya memiliki KS sebagai subgraf dari G komplement, selesai. Jadi saya asumsikan dia tidak memiliki KS sebagai subgraf dari G komplement. Yang pertama, kita punya klaim bahwa setiap pewarnaan titik pada G itu mewarnai banyak S-1 titik warna yang sama. Nah, andaikan ada S titik diwarnai dengan warna yang sama, berarti S titik tersebut saling tidak terhubung kan? Akibatnya itu merupakan sebuah independent set. Akibatnya KS ini adalah subgraf dari G komplement. Kontradiksi dari yang sudah diasumsikan di atas. Nah, ini berarti si G itu lebih besar dari sama dengan N banyaknya titik dibagi dengan setiap warna hanya memiliki S-1 titik.
ya, lalu di di ceiling dibulatkan ke atas, akibatnya kita peroleh nilainya adalah T. Nah, di sini saya sudah memiliki si G itu lebih besar dari sama dengan T. Akibatnya apa? Kita punya graf H dengan delta H itu lebih besar dari sama dengan si G min 1 ya, dari ini kromatiknya. Nah, lalu si G itu lebih besar dari sama dengan T, kita peroleh pernyataan ini. Nah, sebelum melanjutkan akan dibuktikan akibat 1.5.4. Nah, karena sebelumnya belum pernah dibuktikan. Pertama, ini menyatakan bahwa kalau saya punya pohon dengan T titik, graf dengan delta G itu lebih besar dari sama dengan T-1, maka T adalah subgraf dari G. Bagaimana? Pertama, kita punya enumerasi V1 sampai VT dari pohon tersebut, sehingga setiap penomoran ini, setiap TI ini adalah terhubung untuk setiap I. Jadi pertama saya punya V1, saya cari V2 yang sedemikian sehingga terhubung sama ini. Selanjutnya saya punya V3, saya cari V3 sehingga terhubung dengan antara V1 atau V2 gitu. Intinya begitu. Nah, selanjutnya perhatikan untuk I lebih besar dari sama dengan 2. VI itu pasti memiliki dapat satu tetangga dari kesimpulan ini. Oke, andaikan tidak ya, tanpa memberongai keumuman, saya punya untuk V2 ya tetangganya cuma V1 ya. Untuk yang lebih besar dari sama dengan 3, saya punya VI tanpa mengurangi keumuman, tetangganya bukan V1 sama V2, dan ini terhubung ya. Mungkin ini VK saja agar ini ada terhubung. Lalu kalau VI dengan V1 bertetangga dan VI dan VK bertetangga, maka saya punya cycle. Akibatnya kontradiksi dengan T itu merupakan sebuah pohon. Nah, lalu kita melakukan enumerasi yang serupa pada graf G. Pertama, kita ambil sebaran titik di G sebagai V1. Ini V1. Nah, untuk setiap I lebih besar dari 2 kurang dari sama dengan T, jadi kalau kita punya VI bertetangga dengan VK dengan K-nya di antara 1 sampai I-1, kita bisa pilih tetangga dari VK di G tetapi tidak di himpunan ini sebagai VI. Bagaimana? Ya, ini serupa dengan enumerasi pada pohon tadi, cuman lebih dibatasin sedikit sehingga kita bisa mendapatkan pohon tersebut. Jadi langkah tersebut ini dapat dilakukan karena delta G itu lebih besar dari sama dengan T-1, dan T ini kan lebih besar dari sama dengan I, ya kita perlu ini. Akibatnya kita tinjau lebih dahulu bahwa VI VK itu di T. Oh enggak, ini VI bertetangga dengan VK di T. Nah, harusnya begini. Jadi VI VK ini merupakan sisi di T dan juga merupakan sisi di G. Ya, karena dengan penomoran ini, dengan aturan ini pasti juga merupakan sisi di G, karena ya kita memilih sedemikian rupa. Akibatnya kita peroleh T ini merupakan subgraf dari G. Nah, selanjutnya kembali ke bukti proposisi 9.2.1. Sebelumnya kita sudah membuktikan G ada subgraf H dengan delta H itu lebih besar dari T-1. Pakai akibat 1.5.4, saya punya T karena delta H lebih besar dari sama dengan T-1 ya, seperti ini. Akibatnya kita punya T adalah subgraf dari H. Nah, karena H subgraf dari G, kita peroleh juga T subgraf dari G. Oke, demikian, terima kasih.